Alhamdulillah, lagi dan lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, sampai detik ini memberikan kita ini nikmat yang begitu banyak dan begitu besar. Mulai dari nikmat itu yang seperti nampaknya kecil di mata kita, pada nikmat yang besar sampai nikmat yang terbesar dan teragung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, sampai detik ini, mulai dari kita ini lahir sampai sekarang ini, kita ini masih bisa bernafas, menghirup udara, menghirup oksigen yang Allah Subhanahu wa taala dengan cuma-cuma. Dan ini juga merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Darah kita masih mengalir dengan normal, detak jantung kita masih berdetak dengan normal, mata kita masih bisa melihat dengan normal. Ini juga merupakan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok setiap dimulainya suatu ceramah atau bayang dimulai syukur? Karena fitrahnya manusia itu apabila diberikan satu kenikmatan, maka dia akan lupa dengan kenikmatan tersebut. Lama-kelamaan menjadi lupa dengan kenikmatan tersebut. Karena manusia itu al-insan. Kenapa manusia dinamakan al-insan? Karena manusia itu diambil dari kata nisyan. Al-insan huwa nisyan. Manusia itu tempatnya lupa. Jadi Allah Subhanahu wa taala, fitrahnya manusia itu dikasih nikmat 1, 2, 3, berkali-kali diberi nikmat sampai dia lupa. Bagaimana caranya bersyukur? Seseorang ini bisa bersyukur, akan terasa syukurnya ketika nikmat itu hilang atau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seseorang ini ketika dia mendapatkan kendaraan baru, punya motor baru, hari pertama maka dia akan rawat itu motor, jangan sampai kena debu sama sekali, dirawat, dipanasi tiap pagi. Maka lama-kelamaan jalan 1 minggu pertama, jalan 1 bulan pertama, 1 tahun berikutnya, 2 tahun berikutnya, sampai berapa tahun berikutnya sudah mulai ada goresan-goresan di motor tersebut, sampai olinya jarang diganti, jarang dicuci dan seterusnya. Akhirnya lama-kelamaan motor tersebut tidak sesuai dengan rasa dia ketika pertama kali mendapatkan motor tersebut. Begitu juga kita ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini diberi mata, diberi mulut, diberi telinga, diberi kaki yang sehat, diberi tangan yang sehat. Kalau kita ini lupa, bagaimana caranya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika nikmat kita ini, mata kita mulai terasa sakit, kaki kita mulai terasa sakit, mata kita sudah mulai rabun, telinga kita sudah mulai kurang pendengarannya, badan kita mulai sakit-sakitan. Ketika keluar malam sedikit langsung masuk angin, baru terasa nikmatnya jasmani hidup kita ini harus sehat. Baru terasa alhamdulillah, baru terasa bahwasanya jasmani sehat itu penting. Hari ini Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus terus memperbarui nikmat syukur kita. Yang kita ini bersyukur nikmat kita ini dengan lisan kita, yaitu kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setiap perkara kita ucapkan alhamdulillah. Jadi cara kita ini bersyukur, kalau untuk kita ini melihat duniawi kita, maka kita lihat orang yang lebih rendah di bawah kita. Kita ini senantiasa bersyukur. Kita jalan kaki, masih ada orang yang tidak bisa jalan. Kita naik motor, masih ada orang yang jalan kaki. Kita naik mobil, masih mending ada orang yang naik motor, dan seterusnya. Maka kita akan senantiasa bersyukur dan bersyukur.
Dan begitu juga kita ini gunakan syukur kita dengan amalan-amalan kita. Kita ini rajin, sholat kita dijaga, sholat lima waktunya, sholat sunnahnya, qobliyah ba'diyahnya. Kita ini bersedekah, dengan kita ini baca Al-Quran dan seterusnya. Itulah cara kita mensyukuri nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita. Dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, nikmat terbesar, nikmat teragung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai saat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala masih karunia kita di dalam hati kita, yaitu iman dan Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan seluruh manusia yang ada di kaum ini, hanya beberapa saja yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan dalam hati mereka iman dan Islam. Kenapa kok iman dan Islam ini merupakan nikmat terbesar? Karena iman dan Islam ini adalah tolak ukurnya dari seorang manusia. Apabila dalam hatinya punya iman, dia hidup di dunia dalam keadaan susah, tidak punya apa-apa, miskin, tidak punya rumah, rupanya jelek, gak punya harta sama sekali. Tapi kalau dia ini punya iman, maka dia ini akan menjadi raja-raja yang di surga Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang mulia di surga Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai segalanya. Dan begitu juga sebaliknya, kalau orang ini dia tidak punya iman dalam hatinya, walaupun dia ini hidup di dunia dalam keadaan senang, punya segalanya, hartanya banyak, sawahnya luas, istrinya cantik, anaknya ganteng, rupanya tampan, tapi kalau dia tidak punya iman, maka akhirnya nanti ketika dia harap dia akan menjadi bahan bakar bagi nerakanya Allah Subhanahu wa taala, kekal dalam selama-lamanya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini harus menjaga iman kita. Kita ini harus senantiasa memperbarui iman kita. Cara kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas iman yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan dalam hati kita, yaitu dengan senantiasa kita ini harus mengulang-ulang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda pada para sahabat, "Jadidu imanankum," perbaruilah iman kalian. Jadi sahabat ini adalah orang-orang yang imannya tertinggi ketika itu, yang Allah SWT bersabda dalam Al-Quran, "Radhiyallahu anhum wa radu anhu," yang sudah jelas, yang sudah pasti mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dia ini akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sudah termaktub dalam Al-Quran, radhiyallahu anhu wa radu anhu. Nabi SAW bersabda, "Jadidu imanakum," perbaruilah iman kalian. Maka para sahabat bertanya, "Wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Bagaimana kami ini perbarui iman kami ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, "Aktsiru min qauli la ilaha illallah." Maka perbanyaklah kalian itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang imannya saja itu yang paling tinggi ketika itu diperintahkan Nabi untuk memperbarui iman mereka dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat tahlil dan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kita itu harus senantiasa mengulang-ulang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah telah menciptakan kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang ada di muka bumi ini, seluruh yang ada di alam semesta ini merupakan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu pun perkara yang tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar. Kalaupun seluruh dunia ini kumpulkan semua profesor-profesor, semua orang-orang cerdas, semua orang-orang pintar untuk menciptakan yang namanya sehelai rambut, maka tidak akan mampu menyamai ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, begitu juga seluruh yang ada di alam semesta ini,
seluruh yang ada di muka bumi ini, seluruh yang ada di hadapan mata kita, semuanya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Detak jantung kita, mata kita, semua yang ada di pikiran kita ini semuanya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari berkeliling pada orbitnya, bumi berputar dalam rotasinya, angin bertiup dalam hembusannya, itu semua digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memelihara apa yang telah Dia ciptakan, maka satu detik saja kita ini akan hancur dalam saat ini juga. Kalau jantung kita ini diberhentikan detak satu detik saja, darah kita diberhentikan detik saja, maka kita ini pasti akan hancur. Begitu juga alam semesta ini, langit-langit, bulan, matahari, planet-planet lain, apabila tidak dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, maka satu detik saja semuanya akan hancur. Maka yang akan terjadi adalah kiamat. La ilaha illallah. Itu juga Allah Subhanahu wa taala Razik, Allah yang memberikan rezeki pada kita. Bahwasannya takdir kita itu, usia kita, jodoh kita, rezeki kita telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum kita diciptakan. Bahwasannya semuanya yang ada saat ini sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'al qalam, bahwasannya kita sudah berdiri 50.000 tahun yang lalu. Maka kita ini diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang sedikit, rezeki yang banyak, ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini akan senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati kita ini selalu qanaah, selalu lapang dada. Melihat manusia yang jengkelin, melihat manusia yang menyenangkan, ini semua adalah yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Allah Subhanahu wa taala mungkin bisa saya sampaikan, dan kurangnya dari diri saya sendiri dan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita majelis ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah, subhanallah, asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.